Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ada yang janggal di chapter 1185. Brook dengan santai bilang Bosuri adalah anak dari pernikahan Ryuven dan juga Candle. Lah, emang itu janggal? Super janggal. Soalnya sebelum Brook bilang begitu, ada satu masa di mana kapal Tenryubitot itu berada di Esperia Kingdom. Dan menurut Brook, pada saat itu pula terjadi kekacauan di waktu itu karena kedatangan suatu otoritas dunia yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Yap, bangsawan dunia, yaitu Tenryubitot. Nah, hal janggal di sini ketika orang itu datang ke Esperia Kingdom, di saat yang sama Candle jatuh sakit, dan setelahnya Ryuven memutuskan menikah dengannya dengan Candle. Ya, ini terlalu janggal untuk sebuah kisah percintaan. Kejanggalan ini juga sebenarnya cukup berdasar, yaitu Suri saat ini statusnya adalah Menmayer Gungko, alias bagian dari keluarga Menmayer dan salah satu keluarga dari 19 kerajaan yang tinggal di Marijoa, alias dengan kata lainnya salah satu dari para Tenryubitot. Dan untuk saat ini tidak ada penjelasan apakah orang asing bisa dengan seenak jidatnya masuk di salah satu nama keluarga tersebut. Ingat ya, yang dibahas ini adalah seseorang yang mendapatkan nama keluarga Tenryubitot. Kalau orang asing jadi Tenryubitot itu ada contohnya, yaitu Yok. Itu pun juga karena perjanjian yang menguntungkan di belah dua pihak. Tapi Yok sendiri juga sama sekali tidak mendapatkan nama keluarga Tenryubitot, sehingga untuk saat ini masih tidak ada contohnya. Meskipun dia menjadi Holy Knight, untuk saat ini tidak ada contohnya. Soalnya waktu Harald, walaupun statusnya adalah Holy Knight atau God of Night, tidak ada scene yang menunjukkan bahwa Harald mendapatkan nama keluarga daripada Royal Family yang tinggal di Marijoa. Bahkan seharusnya Gungko ini telah mendapatkan status Menmayer Family-nya saat statusnya masih Knight of God, status yang sama seperti Shanks. Dan kalian benar, pada saat itu juga nama Shanks sudah pasti Figureland Shanks. Artinya mustahil kalian dapat keluarga kerajaan di kalangan Tenryubitot jika kalian sama sekali tidak memiliki darahnya. Namun hal baiknya adalah jika kalian punya setetes darah kotor itu, kalian tetap akan diakui walaupun sudah lama menghilang. Dan itulah yang mendasari dasar mutlak kecurigaanku itu terhadap Suri atau Gungko ini. Singkat saja, nah Candle-chan, apa yang sebenarnya terjadi waktu Tenryubitot datang ke Esperia Kingdom? Nah Candle-chan, kenapa kau bisa sakit sampai berbulan-bulan? Apakah? Kemudian ada satu persamaan menarik antara Suri, Shanks, Shamrock ya. Mereka itu jenius dan jago dalam bertarung sejak dini. Ini mungkin juga akan jadi suatu patokan Tenryubitot yang mana yang datang ke Esperia waktu itu. Apakah itu Tenryubitot biasa atau Tenryubitot tipe pertarung sama seperti Garling saat itu, yaitu salah satu Holy Knight. Dan menariknya, kita bisa melihat salah satu Holy Knight muncul di chapter kali ini. Dan apakah kedatangannya sama seperti Garling waktu di God Valley, yaitu menjemput anaknya. Lanjut ya, kita ke pertanyaan lain yang ada di chapter kali ini, karena ada satu pertanyaan juga yang perlu kita pertanyakan. Kenapa Mars ada di Esperia Kingdom? Jadi di chapter kali ini selain Holy Knight, kita juga bisa melihat di sana ada Itsumade miliknya Mars muncul di dalam ruangan istana itu. Alias Mars datang ke Esperia Kingdom. Dan Ryuven sebelumnya juga pernah bilang bahwa karena Esperia Kingdom tak mampu membayar upeti, dalam beberapa bulan pihak World Government akan datang untuk menagih budak ataupun sesuatu lainnya. Nah pertanyaannya adalah kenapa harus Mars yang datang? Kenapa nggak Gorosa yang lainnya seperti yang botak satu itu? Jawabannya simple, karena itu emang job desk-nya. Kalau kalian ingat waktu di Egghead, siapa Gorose yang datang pada waktu itu? Yap, Saturn, yang merupakan Gorose yang mewakili atau bertanggung jawab di bidang sains. Jadi, di Esperia kali ini harusnya juga begitu ya. Dan yap,
Mars adalah Gorosei yang bertanggung jawab di bidang environment atau lingkungan. Yang mana secara dasarnya environment juga bisa dikatakan sebagai kumpulan dari banyak aset atau bagian kecil yang disusun membentuk satu kesatuan besar. Jadi Hesperia Kingdom adalah aset bagi World Government karena salah satu bagian dari World Government. Dan sebagai negara yang bersekutu ataupun bagian tersebut ya dengan World Government, tentu saja Hesperia Kingdom bisa disebut sebagai aset kecil tersebut. Nah, jika ada masalah pada asetnya, tentu saja pihak ataupun orang yang bertanggung jawab di sini adalah Mars. Jadi ya, sekali lagi kenapa Mars datang ke Hesperia ya karena itu job desk-nya cuy. Dan sekarang yang perlu kita pertanyakan di sini adalah kenapa Saturn yang datang di God Valley? God Valley sedari awal bukan bagian dari World Government, artinya bukan aset daripada Marijoa atau World Government. Apakah God Valley sebenarnya dituduh menyimpan senjata pemusnah massal dan untuk memperkuat tuduhan tersebut Saturn lah yang diturunkan seolah-olah memang ada senjata sains di sana? Atau ternyata di God Valley emang ada alasan spesifik kenapa Saturn ke sana sebagai orang ataupun Gorosei yang bertanggung jawab di bidang sains? Karena setidaknya Garling sudah mendapatkan informasi Devi Family ada di God Valley sebelum mereka ke sana atau event dimulai. Karena Garling sempat melaporkan dulu kepada Gorosei tempat yang cocok sebagai event berikutnya ada di God Valley. Artinya Saturn ke sana sudah pasti tahu kalau Devi Family berada di God Valley. Dengan kata lainnya, apakah keunikan dari Devi Family? Marco juga pernah bilang begitu soal tubuhnya Teach, dan pertanyaannya, apakah itu berhubungan dengan sains? Apakah rekayasa genetika itu sebenarnya terjadi kepada keluarga Devi? Jika ya, ini menarik. Dan next kita akan bahas di video khusus ya, termasuk kemungkinan konflik lainnya dari Gorosei lainnya. Contohnya nih, kita belum tahu konflik yang pernah terjadi kepada Nasujuro yang bertanggung jawab di bidang keuangan atau finance. Lalu ada Top Man Warkuri yang bertanggung jawab di bidang justice atau keadilan. Kita juga nggak tahu apa konflik yang pernah ia alami. Tapi seharusnya yang sudah pasti ada konflik berikutnya di kalangan Gorosei, itu adalah Jupiter yang bertanggung jawab di bidang algi kultur. Singkatnya, keberlangsungan pangan di Marijoa. Dan benar, saat ini itu sedang diganggu oleh Dragon, pasukan revolusioner. Dan diriku sedang menunggu plot yang satu ini. Tapi yang menarik di sini adalah Garling ya. Garling memang menggantikan Saturn di bidang defense science, tapi posisinya jadi dua, Garling dan Yok. Dan jelas Yok seharusnya yang mengurung sains, dan kita juga tahu kalau Garling ini sebagai pengawas. Nah, oleh karena itu seharusnya di sini adalah dari semua guru saya yang ada, yang statusnya free roll itu adalah Garling. Dan kalian tahu kan kalau di sepak bola pemain yang mengisi spot sebagai free roll itu bebas. Jadi Garling bisa datang dari sisi manapun dan itu sangat mengerikan. Bahkan mungkin ancaman terbesar dari seorang Dragon. Kemudian, hal menarik lain pada chapter kali ini yaitu Shuri menjadi demon. Dan benar, itu sesuatu yang menarik ya, karena pada akhirnya Shuri itu wujudnya bisa kembali normal. Artinya, ada mekanisme menonaktifkan demonisasi dari Domi reversi itu yang langsung dilakukan oleh Imo. Jadi status Shuri saat ini atau Gunko itu ya, secara singkatnya adalah apakah perlu ditabuk oleh Chopper biar sepenuhnya demonisasinya menghilang, bukan sekedar non-aktif. Dan selanjutnya yang menarik itu dari Gunko atau Shuri ini itu matanya. Di chapter kali ini Brook sempat bilang kalau si Shuri ini seolah-olah bisa melihat masa depan. Dan di video sebelumnya sudah kubahas seperti ini ya. Brook bilang bahwa Gunko itu seolah-olah melihat masa depan. Benar, ini kemungkinan hanya Kenbun. Tapi akan jadi menarik jika kemampuan Gunko atau Shuri ini murni melihat seolah-olah masa depan. Gampangnya gini ya, kalau kalian pernah nonton Fire Force, ini kayak kekuatan Inka. Teknik seperti melihat masa depan. Kalau Kenbun itu beneran lihat masa depan, benar-benar ngelihat 2 detik atau 5 detik ke masa depan,
Tapi mata Inka di Fire Force itu ya hanya melihat satu garis panas sebelum bahaya datang. Dan juga satu garis lainnya, Start and Finish, untuk melakukan suatu penyerangan yang optimal. Singkatnya, kemampuan Inka itu ya mengetahui serangan lawan dan bagaimana menyerang lawan dengan melihat garis yang muncul seperti dari masa depan. Jadi, mata Suri ini kemungkinan kayak begitu. Dan menariknya, ini mungkin alasan kenapa Oda Sensei membuat buah iblisnya Gunko atau Suri ini adalah Arrow, yang secara teknik itu mirip dengan teknik menyerangnya Inka. Bahkan ini mungkin jadi alasan juga kenapa Gunko atau Suri ini pada waktu itu ya tetap bisa menyerang Loki, pada Loki sudah membaca arah dari serangan si Gunko ini. Dan benar, untuk saat ini yang patut dicurigai itu adalah Sanji. Kenapa? Sanji selalu beraksi dengan suara Nami dan tahu lokasinya. Selain itu juga, bagaimana Sanji bereaksi dengan kata Kuri yang bisa melihat masa depan. Apakah Sanji pada dasarnya emang bisa melihat suara? Ditambah Oda Sensei membuat perumpamaan ataupun analogi kemampuan Sanji sebagai mata radar. Dan berbicara soal radar, harusnya ini konsep yang sesuai. Mata yang bisa melihat suara atau gelombang radio. Dan benar ya, ini kembali ke konsepnya Enel yang pada dasarnya juga disebut sebagai Kenbun itu suara. Jadi, singkat cerita di sini adalah mata Suri ini adalah Kenbun Suri, fitur paling alami dari teknik Kenbun yang sudah ada sejak lahir. Bukan merasakan, tapi benar-benar melihat benang masa depan. Dan jika itu benar, ini cukup menarik ya, karena berpotensi bisa melihat benang masa lalu.